Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ranisa Apriliani dari TIFRP 24B dengan NIM 24552011-273. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai OSI layer, meliputi pengertian, sejarah, cara kerja, dan komponen penyusunnya. Yang pertama ada pengertian dan sejarah OSI layer. Apa itu OSI layer? OSI atau Open System Interconnection adalah sebuah model referensi yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses komunikasi data terjadi dalam jaringan komputer, mulai dari pengirim hingga penerima. Model ini membantu kita memahami alur komunikasi secara terstruktur, memudahkan pengembangan sistem jaringan, dan membantu dalam proses troubleshooting. Selanjutnya, mengenai sejarah OSI. Model OSI dikembangkan oleh organisasi internasional ISO pada akhir tahun 1970-an dan resmi dipublikasikan pada tahun 1984. Sebelum adanya OSI, setiap vendor memiliki standar komunikasi sendiri hingga perangkat jaringan sulit untuk saling terhubung. Dengan hadirnya OSI, proses komunikasi jaringan menjadi lebih terstandarisasi dan kompatibel. Kemudian, cara kerja OSI layer. Dalam proses komunikasi data, OSI bekerja secara bertahap melalui 7 lapisan. Ketika data dikirim oleh pengirim, proses dimulai dari lapisan paling atas, yaitu application layer, kemudian turun ke presentation, session, transport, network, data link, dan terakhir physical layer untuk dikirim melalui media fisik seperti kabel atau gelombang radio. Sementara ketika data diterima, proses kebalikannya terjadi, yaitu data naik dari physical layer hingga kembali ke application layer untuk ditampilkan kepada pengguna. Selanjutnya, berikut adalah 7 lapisan penyusun OSI model. Yang pertama ada physical layer. Physical layer adalah lapisan pertama OSI yang mengatur aspek fisik transmisi data seperti kabel, sinyal, dan konektor. Lapisan ini memastikan bit data dikirim akurat antar perangkat melalui media seperti kabel Ethernet, konektor EJ45, atau sinyal Wi-Fi. Selanjutnya ada data link layer. Data link layer mengatur koneksi langsung antar perangkat dan memastikan pengiriman data bebas error di tingkat lokal. Lapisan ini membagi data menjadi frame menggunakan MAC address serta mendeteksi dan mengoreksi kesalahan. Contohnya adalah protokol Ethernet dan Wi-Fi. Yang ketiga ada network layer. Network layer merupakan lapisan yang menangani pengalamatan IP address serta menentukan jalur routing agar komputer dapat terhubung. Layer ini bertanggung jawab membawa data dari satu jaringan ke jaringan lainnya secara efisien. Selanjutnya, transport layer. Transport layer bertanggung jawab mengatur pengiriman data dari server ke user dengan memecahnya menjadi segmen dan memastikan data tiba tanpa error. Lapisan ini penting untuk aplikasi yang membutuhkan keandalan tinggi seperti email, streaming, dan download file besar. Yang kelima ada session layer. Session layer bertugas mengatur koneksi antara dua perangkat. Layer ini memastikan bahwa komunikasi berjalan secara terstruktur serta dapat dipulihkan bila mana terjadi gangguan. Selain itu, session layer juga memungkinkan koneksi antar perangkat diputuskan seketika. Selanjutnya ada presentation layer. Lapisan ini berfungsi sebagai penerjemah data antar aplikasi dengan format berbeda. Ia melakukan konversi format, inskripsi, dan kompresi agar data dapat dipahami oleh kedua pihak. Contohnya saat mengirim file JPG atau PDF. Data diubah ke format standar. Protokol keamanan seperti SSL dan TLS juga berjalan pada lapisan ini. Yang terakhir ada application layer. Application layer adalah lapisan paling atas yang menyediakan antarmuka layanan jaringan untuk aplikasi dan berinteraksi langsung dengan pengguna. tanpa menangani detail teknis
pengiriman data. Nah, kesimpulannya jadi OSI layer yaitu sebuah model referensi yang berbentuk kerangka konseptual yang mendefinisikan standar koneksi untuk sebuah komputer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.